Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira video ini yang teman-teman tunggu selama ini. Ini video motovlog. Udah lama banget kayaknya saya nggak bikin video motovlog ya. Itu kayaknya saya inget itu terakhir 2 bulan yang lalu. Dan itu masih kabut asap. Itu terakhir kayaknya saya yang bikin video motovlog. Itu hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari 2024. Oke, sekarang setelah 2 bulan nggak bikin video, tiba-tiba bikin lagi di tahun 2024. Ya beginilah teman-teman. Saya mohon maaf banget, selama 2 bulan kemarin itu memang ini full banget ya. Jadi terakhir dari saya bikin video pas saat itu masih kabut asap. Habis itu saya dinas. Wah, itu berturut-turut dinasnya itu sampai terakhir kan di Jogja. Pertama kan ke Jogja dulu ya, terus bikin video di Jogja. Nah terus berangkat lagi ke Jakarta, sedikit review tentang hotel di Jakarta. Pulang pun cuman berapa hari, alhamdulillah. Pulang pun cuman berapa hari, terus lanjut lagi ke Jatim. Itu sebenarnya ada edisi ke Semarang itu, cuman saya wis gak kepikiran buat bikin video karena capek banget itu ya. Terakhir itu ya yang di Bromo itu lumayan capek juga, soalnya kita motoran. Andai kan saya pakai helm yang saya pakai ini, mungkin ada motovlognya. Ini kan karena saya nggak ada namanya motor sewa ya, motor sewa, terus ya semuanya nyewa. Nggak mungkin dong saya tempelkan ini lem untuk meletakkan GoPro di helmnya orang, helm sewaan orang. Ya, sebenarnya bisa aja sih, cuman nggak deh. Saya lagi nggak mau terlalu ribet karena saat itu juga udah lumayan capek, itu hampir seminggu itu saya di Jatim. Nah ini akhirnya saya bikin lagi video motovlog ya. Mudah-mudahan nanti konsisten lagi teman-teman, seminggu sekali lah minimal, di hari Sabtu dan Minggu, atau hari Minggu lah. Ini kebetulan hari Sabtu nggak ada kerjaan. Biasanya kan hari Sabtu saya sebentar-sebentar itu ngantor sebentar biasanya. Sebentar-sebentar ngantor sebentar ini maksudnya gimana? Kadang-kadang biasanya hari Sabtu saya juga ngantor teman-teman, kadang-kadang ya, tapi ngantornya nggak lama. Oke. Ini jalan Geom Bos Induk ya teman-teman ya. Oh ya, mungkin kalau teman-teman yang yang udah standby di Palangkaraya sejak tahun baru kemarin, itu kan di di bundaran itu kan sudah ini ya, sudah dibuka. Tapi saya kurang tahu apakah bundaran itu, jalan bundarannya juga buka. Nanti kita lihat ya teman-teman ya, kita update ya. Jadi lampunya nyala kalau malam itu. Saya pun semenjak video vlog motovlog kemarin, habis itu saya dinas, sampai sekarang saya belum ada nyamperin bundaran. Saya belum ada sempat sama sekali ke bundaran besar itu. Jadi saya sangat kurang update bagaimana perkembangan bundaran sekarang. Nah ini saya baru motovlog, saya baru mau lihat lagi bagaimana kondisi di bundaran di tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Udah acara apa ini? Rakelwil, oh Rakelwil Aisyah Kalimantan Tengah. Ini jam 6.30 teman-teman, sudah jam setengah 7, jadi lumayan agak kesiangan ya, karena tadi mau berangkat subuh sempat ragu teman-teman, karena saya tak balap ini dulu. Sempat ragu karena ini ada suara, sempat ada suara ini, suara mau hujan gitu, suara petir. Tapi nggak terlalu kenceng juga, sekali-kali gitu, sesekali gitu aja. Makanya saya ragu-ragu tadi mau berangkat gak ya, takut kehujanan gitu kalau saya gas. Ternyata agak siang saya tunggu, alhamdulillah aman, terang harinya.
Ya sisa-sisa mendung lah. Kemarin kan hujan ya, tapi nggak hujan yang awet banget, nggak. Lumayan ya berarti ya, 2 bulanan kayaknya saya vakum di motovlog ini. Karena ya itu tadi, kerjaan berturut-turut. Ya alhamdulillah ada pekerjaan. Ini kanan kiri banyak ini apa namanya, banyak spanduk caleg. Ya kan nanti tanggal 14 Februari ini kan pencoblosannya ya. Saya kurang tahu nanti minggu-minggu tenangnya kapan. Minggu tenang itu maksudnya nanti semua spanduk itu kan biasanya dicabut semua ya. Udah nggak boleh lagi ada kampanye. Jadi betul-betul harus tenang, harus nggak ada aktivitas kampanye di tanggal-tanggal tersebut. Biasanya ada sebelum pencoblosan itu. Saya kurang tahu apa berapa minggu sebelum pencoblosan itu biasanya. Oke, Januari 2024 ini ada resolusi apa teman-teman? Biasanya setiap orang punya tujuannya masing-masing. Kalau saya sih begini, kita belok jalan Galaksi ya, karena saya mau langsung melihat bundaran. Kalau lewat sini kan lumayan lama di ini, apa namanya, di lampu merahnya, lampu merah Taman Kota itu. Kita lewat sini aja. Biasanya kan setiap manusia punya tujuan ya. Tahun 2024 ini targetnya apa? Nah biasanya kalau yang sudah punya planning panjang ya, itu bagaimana realisasinya aja. Bagi teman-teman yang mungkin dalam hidup ini belum ada tujuan, ya silakan ditemukan tujuannya. Karena tujuan itulah yang menuntun kita untuk mengarahkan ke suatu tujuan. Ini maksudnya piye? Ya enggak, maksudnya gini. Kalau hidup nggak ada tujuan, ya akhirnya bangun tidur terus sampai tidur ya gitu-gitu aja, nggak ada apa namanya, nggak ada aktivitas yang wah gitu, tidak, bahkan cenderung, mohon maaf ya, cenderung membosankan akhirnya hidup itu. Makanya adanya tujuan yang mau kita capai, dan selalu ada tujuan yang mau kita capai. Jalan Galaksi nggak ada perubahan ya teman-teman ya, ya gitu-gitu aja. Dan ya jalannya kan bagus ya, maksudnya itu nggak rusak. Andai kan gelombang pun ya gelombang sedikit. Yang di depan tadi aja pas yang mau ke jembatan. Jadi kebanyakan gelombang jalan di Palangkaraya ini itu yang apa namanya, sambungan jembatan itu loh, entah dia tergeser atau memang amblas. Oke, kita ambil kanan ya habis ini ya. Ini kalau belok kiri kita ke Taman Kota teman-teman. Wah ini di depan ini jejer loh, apa namanya, gambar caleg semua ini. Saya skip nggak ya? Oh enggak, saya mau bilang skip, udah hijau. Wah, sepanjang jalan loh ini caleg semua. Jadi dia naruh spanduk ini biasanya memang di tempat-tempat yang lumayan strategis ya, ya kayak di lampu merah. Di hadapan lampu merah itu kan orang-orang akan melihat semua ya. Dan satu pemikiran saya lihat para caleg ini. McDonald drive-thru. Ini jalannya Sudarso teman-teman, sepi ya karena hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi. Dan mungkin beberapa sekolah masih liburan. Beberapa sekolah itu masih liburan. Kemarin itu yang saya di Kota Batu Malang, wah itu di hari libur seperti ini, di hari-hari libur gini, padat-padatnya Kota Malang teman-teman. Padat-padatnya Kota Batu sih lebih lebih
spesifiknya di Kota Batunya. Kalau di Kota Malang itu kan ramenya itu ya orang yang mau menuju ke Batu, orang yang dari Surabaya mau menuju ke Batu, atau dari provinsi manapun lah. Kalau orang mau liburan, kalau lewat jalan tol, biasanya kalau nggak lewat Kota Malang, atau dia lewatnya di Karangploso, karena kan tolnya itu keluarnya di situ, tol Singosari ya kalau nggak salah ya. Ya udah lama banget ini. Saya juga udah lama banget ya lewat jalan sini teman-teman. Karena betul-betul habis dinas itu saya nggak kemana-mana. Sempet drop badan saya karena capek ya perjalanan berturut-turut ya. Bolehlah kita katakan hampir 3 minggu berturut-turut itu. Jadi ya begitulah. Akhirnya saya nggak kemana-mana dulu. Paling yang ngantor pulang gitu. Makanya minggu kemarin itu ada sih niatan mau ngevlog, tapi hujan kan teman-teman, sempat hujan itu. Hari apa itu saya baru datang itu ya? Hari Minggu itu saya baru datang itu, minggu kemarin itu. Tanggal 31-nya. Jadi orang-orang pada ngejar tahun baru di Pulau Jawa, saya pulang kampung aja lah, saya pulang ke Palangkaraya aja saya bilang. Lebih lebih santai lah kalau di Palangkaraya kalau tahun baru ya, meskipun saya nggak kemana-mana juga, saya kini tidur aja juga, capek soalnya. Kalau tahun baru di Jawa, waduh. Nah ini besok nanti rame teman-teman, ini besok CFD kan di sini, orang-orang pada jualan di sini, pada buka lapak semua. Nah ini bundaran, jadi itu lampu-lampunya tuh kalau malam dia nyala. Nanti lah ya, mudah-mudahan saya ada momentum malam-malam ke sini biar saya lihat bagaimana kondisi bundaran saat ini ketika malam hari. Banyak sih yang di Instagram itu video-video kondisi malam di bundaran ini, lampu-lampunya bagus katanya. Tapi saya belum lihat langsung. Jadi kapan ya, pokoknya malam-malam kapan-kapan lah saya coba nyari waktu buat bikin video di malam hari lagi. Untuk saat ini apakah memungkinkan? Saya belum berani sih, tapi ya lihat kondisi lah. Soalnya kan ya itu tadi, badan masih belum fit banget. Ini udah proses pemulihan. Jadinya kalau malam itu kan anginnya angin malam ya, beda ya teman-teman ya. Oh gini ya bundarannya ya. Masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman ya. Jadi sepertinya belum boleh masuk ke area bundarannya. Dan oke, kayaknya di sana masih kita harus masih putar balik teman-teman. Masih belum bisa lewat sini kayaknya jalannya ini. Aspalnya juga masih belum jadi. Hijau, apakah hijaunya lama? Di sini biasanya lama sih. Ya nanti kalau sempet ya digas, kalau nggak sempet ya wis. Santai aja teman-teman. Jam 6.39. Wah, wis mandek aja lah. Kita berhenti aja dulu. Sip. Nah, ini lampu merah yang ada etelenya. Kalau yang di lain itu etelenya nggak pas yang di lampu merah teman-teman. Jadi nggak pas di tengah-tengah lampu merahnya. Pokoknya motret terus itu. Saya ambil kiri ya, biar kecepatannya stabil di 40 kayak biasanya. Ini saya pakai motor yang biasa. Kalau saya pakai motor yang satunya, pakai yang Yamaha Aerox, itu biasanya agak sulit menstabilkan di 40. Kayak terbiasa kenceng gitu motor itu. Belum ada kesempatan buat touring juga pakai motor itu. Di Jawa touring itu kemarin ke Bromo itu nyewa motor, itu pakai motor Honda PCX. Nah itu enak,
untuk perjalanan apa namanya ke Bromo. Boncengan saat itu enak juga. Kita putar balik ya teman-teman ya. Kita masuk Jalan Arut. Kita mau lihat bundarannya dari sisi yang sebelah yang kita tutup tadi. Tadi kalau misalnya nggak ditutup, saya mau langsung muter di situ. Tapi karena ditutup, ya kita lewat sini saja. Saya nggak lama dulu ya teman-teman ya. Biasanya kan saya kalau udah motovlog itu bisa sampai sejam itu. Kali ini nggak deh, sebentar aja kayaknya. Jalan Arut. Tuh kan, pas di tikungan-tikungan gini banyak ini apa namanya spanduk caleg. Barbershop. Wow, itu apa namanya? Orang sudah mulai pada buru-buru sekolah itu. Berarti beberapa sekolah sudah ini ya, sudah mulai masuk ya. Sudah mulai kembali dari liburan. Bahkan ada yang dari minggu kemarin kayaknya, dari tanggal 2 kayaknya. Itu sudah ada yang ini. Ini antrian apa ya? Pertalite atau solar? Kayaknya solar sih kalau yang belum ready ini. Saya bersyukur beberapa sekarang hampir mayoritas pom bensin di Palangkaraya sudah ada ini nitrogen kayak di Pulau Jawa. Kemarin kan hanya beberapa pom bensin yang sudah difasilitasi nitrogen itu ya. Sekarang sudah hampir setiap pom bensin kayaknya. Bagus teman-teman. Artinya kalau mau ngisi bensin, apalagi kalau yang musim-musim mudik nanti, ini kan 67 hari ya, sekitar 67 hari lagi atau 60 ya 60-an hari lagi lah kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi sini banyak yang ini ya teman-teman ya, yang apa namanya olahraga pagi itu banyak yang dari sini ternyata. Karena jalannya luas juga daerah sini. Dulu sempat jadi apa namanya Malioboro-nya Kota Palangkaraya di sini karena banyak orang jualan dan live musik gitu di sini. Sempat habis itu di ini apa namanya ditertibkan. Saya kurang tahu alasannya ditertibkan. Setahu saya ya di semuanya dikumpulkan di ini di wisata kuliner yang ada di Yosudarso. Nah ini ya kondisi bundarannya ya teman-teman ya. Ini nanti akan jadi thumbnail saya ini. Nah itu kemarin banyak yang bertanya bagaimana kondisi patung yang ada daerah sini. Itu potongnya masih lengkap kok teman-teman. Patungnya aman kok, hanya di apa namanya hanya di ini saja, hanya dipindahkan saja, ditempatkan posisi yang sama sebenarnya, diperbaharui tempatnya aja. Kalau untuk patungnya aman-aman aja. Kemarin kan banyak yang bertanya-tanya itu patung itu akan di apa namanya akan dihancurkan itu. Nah itu berita hoaxnya banyak banget. Jadi ya lucu aja, netizen itu kok kayak mudah banget ya termakan berita hoax itu ya. Kenyataannya enggak sih, itu liatin aja. Tadi tuh patungnya nggak ada yang dihancurkan kok, masih lengkap kok patungnya.
Oh ya, sambil nunggu lampu hijau. Memang apa namanya, perbedaannya drastis ya antara Pulau Jawa dengan di Palangkaraya. Jujur kalau kita yang sudah terbiasa hidup di Palangkaraya itu, kalau misalnya kita ke Pulau Jawa itu sumpek teman-teman, karena kan di pusat kotanya itu tidak ada yang sepi kayak gini, nggak ketemu teman-teman. Hampir nggak mungkin sepi karena demografi masyarakatnya juga bahkan 2 sampai 3 kali lipat loh. Satu kota di Jawa, pulau di provinsi, ambillah provinsi Jawa Timur, itu masyarakatnya lebih banyak daripada masyarakat seluruh di provinsi Kalimantan Tengah. Jadi wajar kalau misalnya di sana itu sudah sangat-sangat padat gitu ya, dan berkendaranya itu juga wah kenceng-kenceng di sana itu. Jadi kalau yang tidak terbiasa, wah saya yakin bakal ngomel-ngomel. Ini gedung baru ini ya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Iya, ini baru direnovasi ini. Nah ini yang saya bilang lampu merahnya lumayan lama, tapi nggak apa-apa, kita santai aja dulu. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman dari asli kota Palangkaraya kalau mau ke Pulau Jawa, harus siap mental ya, khususnya ketika berkendara, karena sangat berbeda karakter menggunakan kendaraannya. Kalau di sini ya ini masih kelihatan kan, yang santai-santai gini masih kelihatan teman-teman. Kalau di sana enggak deh, saya udah ngerasakan langsung. Ya, tapi kalau bagi masyarakat di sana ya yang seperti itu udah biasa. Mungkin mereka pas ke Palangkaraya juga agak kegok, paling agak kaget. Kok enak ya kendaraan di Palangkaraya ya, santai gitu. Ya, itulah apa namanya, perbedaan ya, karena demografi juga. Tapi ya plus minus teman-teman, ketika masyarakatnya banyak kayak di Pulau Jawa, mengembangkan usaha apapun itu kayak mengembangkannya nggak susah, agak ya mudah lah gitu bahasanya. Jadi selalu ramai. Makanya di sana kalau mall banyak, memang harus banyak karena memfasilitasi masyarakat yang kalau misalnya terkumpul di satu mall itu tidak akan cukup. Nah, jadi bikin mall ini berkembang, bikin mall ini berkembang, wajar karena memang masyarakatnya juga banyak gitu. Kalau di Palangkaraya, kalau misalnya kita ambil contoh deh, misalnya beberapa mall yang sudah pernah berdiri di Palangkaraya gitu ya, itu pas awal rame, tapi nanti apakah akan bertahan itu akan kembali ke inovasi ke masing-masing pemilik mall. Makanya kalau misalnya pada akhirnya tidak bertahan lama, ya saya kira wajar karena memang jumlah masyarakat di Palangkaraya juga nggak banyak. Jadi plus minusnya di situ. Agak sulit mungkin ketika kita ingin mengembangkan usaha apa namanya yang sifatnya mall gitu ya. Ya itulah plus minus dari ini. Nah ini ada etle ya di depannya teman-teman. Plus minus dari sebuah provinsi atau kota yang masyarakatnya banyak maupun sedikit, ada plus minus pokoknya gitu. Maka ya kita sama-sama saling melengkapi teman-teman, sama-sama saling melengkapi artinya nggak apa namanya, nggak ada yang dirugikan dan juga nggak ada yang terlalu berlebihan. Kok saya jadi nyasar ke sana ngomongnya ya, karena ini agak saya refleksi dari perjalanan saya beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu kemarin itu, melihat kondisi apa namanya ramainya di Pulau Jawa. Kemarin itu saya pas tanggal 30-nya itu kan saya masih motoran itu dari Bromo ke Surabaya itu. Wah itu macet total karena pas malam minggu itu teman-teman, pas malam minggu. Dari mana namanya, dari Sidoarjo aja itu udah luar biasa macetnya. Terus sampai ke Surabaya, waduh, luar biasa banget pokoknya. Perjuangan lah saat itu saya naik motor itu. Kalau di Palangkaraya ya ini nikmat banget berkendara. Makanya saya selalu bilang kalau di vlog saya itu kan kenikmatan berkendara di kota Palangkaraya. Ya ini kenikmatannya, santai, nggak apa namanya, nggak gerasak gerusuk karena ya masyarakatnya juga sedikit.
apalagi hari libur begini. Ini kalau mau lihat puncak ramenya kota Palangkaraya itu ya pas malam tahun baru kemarin, itu lumayan rame. Atau ini apa namanya, pas jam berangkat kerja lah, itu yang paling rame. Kalau jam pulang kerja juga sebenarnya lumayan rame, tapi nggak serame berangkat. Kalau berangkat itu kan pagi itu adalah waktu berbarengnya semua aktivitas, baik yang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat ngampus, pokoknya hampir semua aktivitas itu pagi yang paling dominan. Ini yang sleeper nih. Kapan saya bisa naik sleeper ini? Bismillah lah, mudah-mudahan. Logos tujuan Pangkalan Bun, PP sleeper. Sleeper itu pakai kasur teman-teman. Jujur saya belum pernah sama sekali naik bis untuk yang ke Pangkalan Bun ya. Dulu aja saya pernah naik bis. Ini jalan dari Tamilono ya teman-teman ya. Dulu aja saya pernah naik bis. Itu waktu masih rame-ramenya bis di tujuan Banjarmasin, tujuan apa namanya, Muara Tewe, Ampah, Buntok. Nah itu dulu apa namanya, masih rame-ramenya bus itu. Saya masih pernah naik bus itu, sering saya naik bis. Sekarang udah di Palangkaraya khususnya ya, nggak pernah lagi saya naik bus, karena nggak ada tujuan lagi saya mau naik bus itu. Saya lebih, kalau pulang kampung pun saya lebih sering pakai mobil gitu aja. Nih jam berapa ini? Jam 6.52. Berarti ya kurang lebih baru 30 menitan saya ngevlog ini. Biasanya saya itu sekalian ngambil bubur gitu ya, sambil ngambil makanan buat anak saya. Sekarang enggak, udah besar kok, udah bisa apa namanya, udah makannya sama dengan makannya kita orang tua. Udah bukan empasi lah bahasanya gitu. Kita lewat jalan ini ya teman-teman ya, jalan Tumenggung Tilung. Just. Ada mobil pengantin. Itu ngowos loh Avanzanya. Bah, parah itu. Harus segera dibawa ke bengkel itu. Saya kurang paham sih masalah mesin, tapi itu ngowos loh teman-teman, nggak normal kayaknya kalau sekelas Avanza sama Xenia yang kayak gitu. Dan salah satu nilai plus juga teman-teman, saya yakinkan kalau misalnya saya tinggalnya di Jatim mungkin ya, saya nggak sesemangat ini mungkin motovlognya, karena padat banget gitu ya. Kecuali memang jam-jam yang sepi banget baru saya berani motovlog gitu. Kalau di Palangkaraya kan saya kapanpun bisa motovlog, karena ya itu tadi, nggak ramai, sepi jalanannya. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin itu saya ke Jakarta Selatan itu, yang saya nge-review hotel, sampai lupa saya nama hotelnya itu. Itu kan poin-poin apa ya, Gates Point Square lah, agak lupa saya namanya. Wah itu karena saya selama di sana itu disupirin aja. Waduh, itu ngelihat orang berkendara luar biasa padatnya. Padahal kita pulang dari Pondok Indah Mall itu hampir jam 11 ya, pokoknya jam 10 lebih lah. Itu masih macet banget teman-teman. Kalau Jakarta Selatan itu kan terminalnya ini, terminal Lebak Bulus. Pokoknya kemarin itu dekat Lebak Bulus lah kemarin itu. Wah itu luar biasa padatnya. Makanya saya bilang itu kalau orang Palangkaraya ke sana, wah bisa nggak kuat mental itu. Betul-betul padat banget rasanya.
iya, sudah ada Bank BCA di sini ya. Kadang-kadang agak susah nyari ATM. Kupon baru ya. Perasaan kemarin saya nggak ada lihat itu deh. Kayaknya baru itu. Mudah-mudahan suara saya aman ya teman-teman ya, karena ini kan mikrofon ini udah lama banget nggak saya pakai ya, karena selama saya nggak ngevlog itu saya nggak ada sama sekali megang mikrofon teman-teman. Kemarin kan ngevlognya ringkasan semua, pokoknya terakhir sebelum yang setelah Jogja itu ya. Jogja kan saya masih perlihatkan full perjalanannya ya. Nah yang ini yang pas setelah Jogja itu saya betul-betul serius, nggak ada ini, nggak ada apa ya namanya, semangat buat video ngevlog. Jadinya hanya video di lokasinya saja. Dari situ saya ambil kesimpulan gini, saya lebih banyak video motovlog Palangkaraya aja deh daripada perjalanan yang jauh-jauh. Kalau perjalanan jauh-jauh ya mungkin pas di lokasinya aja gitu. Soalnya ini teman-teman, apa ya, tadi saya mau ngomong apa ya, soalnya itu kalau misalnya saya pakai yang full perjalanan, pakai ngevlog yang full perjalanan, lewat bandara lagi, pesawat lagi, itu nggak ada perubahan teman-teman. Pesawatnya kan ya itu aja, JT683, kemudian Citylink yang kemarin juga yang saya naikin. Ya kalau naik pesawat itu kan setelah sampai di atas terus awan ya sudah gitu, saya nggak terlalu banyak ngelihatnya lagi, kecuali misalnya ada perubahan. Misalnya yang pas kayak yang pulang dari Jogja itu kan pulangnya itu betul-betul menembus kabut asap itu pesawatnya itu. Nah itu masuk jadi tema yang lumayan menarik yang saya angkat jadi judul video saya gitu. Nah yang kemarin nggak ada perbedaan dari perjalanan sebelumnya, sama aja ya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, nggak usah bikin video deh, saya bilang. Hanya mungkin yang dari Jakarta itu pas pulangnya ya, yang saya sedikit kasih informasi di Terminal 3 itu bagaimana. Tapi setelah itu ya udah nggak ada lagi, karena full Terminal 3 saya sudah pernah bikinkan videonya juga. Itu pas yang di video saya sebelumnya, yang saya yang saya berangkat ke Bali kalau nggak salah itu. Iya, yang saya berangkat ke Bali itu. Ke Bali yang pakai Citylink, Lampung, bukan Bali sih, Lampung. Karena saya pulangnya pakai Garuda itu. Jadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan di video saya itu, termasuk yang jalan apa untuk yang gate berapa, kemudian juga jalan pintas menuju gate menggunakan bis ini, bis operasional dari bandara itu. Karena kalau jalan kaki itu dari gate pertama sampai ke gate berapa itu, gate terakhir itu gate 27 ya kalau nggak salah ya, 27 atau 28 gitu. Wah itu kalau jalan kaki jauh banget teman-teman. Jadi ada alternatifnya naik bus. Jadi naik busnya itu dari gate 13 kalau nggak salah. Nanti lebih lengkapnya silahkan teman-teman tonton videonya ya. Wih, tadi berangkat sepi, ini udah padat banget ini yang parkir. Banyak mobilnya, tapi kok kayaknya nggak terlalu banyak orangnya ya di lokasinya ya. Apa masuk ke dalam mungkin ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini udah ini saya agak lupa ya akhirnya. Biasanya kan saya di sini sudah closing. Nah ini tadi saya masih belum kepikiran buat closing ya, karena udah lama banget saya nggak bikin video. Oke deh teman-teman, ini karena kita sudah kembali ke Geobos lagi, sudah kembali ke mana namanya, mau masuk ke Geobos 14. Videonya saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Ini seperti saya masih terpantau santai banget di 400. Harapannya sih naik tahun ini 1000 lah. Tahun kemarin itu pada targetnya 1000, tapi tahun ini nggak nyampe ya. Mudah-mudahan tahun ini sampai lah 1000. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.